dan ke-WNI-annya nyata. Tidak Sungguh kepahlawanan itu dianugerahkan pada orang yang komitmennya membela negara nyata. Oke, sepakat. Perjuangannya juga sangat signifikan untuk kemerdekaan bangsa ini, perannya luar biasa. Plus ke-WNI-annya nggak ada subhat sama sekali, 100% top. Yang memenuhi syarat seperti itu. Akhir-akhir ini kan khususnya PWI LS ya, di sejumlah wilayah bergerak melaporkan provokasi Rizik Syihab itu terkait provokasi perangnya itu, termasuk di Banyumas kita baru saja melaporkan kembali hari kemarin. Menurut dia gimana strategisnya? Serius penting dan silent juga penting. Jangan hanya rame-rame di dunia maya, sampai akhirnya tumpul di meja hijau. Teman-teman harus benar-benar menyiapkan tim advokasi, dan mungkin yang sampai kaliber nasional lah orang-orangnya. Serius memang membuat tuntutan. Di tracking, cari bukti-bukti fulan-fulan ini melakukan penghinaan terhadap Hasyim Asy'ari. Cari buktinya sampai dikumpulkan layak sah untuk alat menggugat. Fulan-fulan ini mengatakan Nyun Sewu Gus Dur Yahudi, PKI macam-macam. Cari. Fulan-fulan ini menyebut NU Islam Nusantara sesat. Kayak begini, ayo bekerja serius, ada tim, dipilih-pilih, diverifikasi mana yang layak jadi bukti untuk dinaikkan pada gugatan. Harus ada tim seperti itu, kerja serius. Jangan sembarangan orang, mereka harus sekelas nasional. Nah, benar-benar dilakukan gugatan itu. Sehingga kita di bawah tetap tenang menjaga pengajian, menjaga manakiban, menjaga kiai. Tahu-tahu diam-diam gugatan sudah diterima di pengadilan misalnya. Ya, sekaligus hal itu menjadi masukan bagi teman-teman di jajaran pengurus pusat PWI Laskar Sabilillah. Insya Allah gerakan ini sepertinya memang akan masif gerakan pelaporan. Tapi saya sepakat. Terus kayak Nyun Sewu, benar-benar kumpulkan data sebanyak-banyaknya, baik data yang ada di Nusantara, juga data di Leiden, tentang status orang-orang atau tokoh-tokoh. Kalau misalnya ada oknum menteri melakukan hal yang menyalahi UUD 45, bahwa gelar pahlawan diberikan hanya kepada orang dengan syarat ini. Ke-WNI-annya nyata, bla bla bla. Lalu perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia juga sangat signifikan. Nggak mekur tokoh ecek-ecek di satu titik itu lakukan semacam somasi atau apa, lakukan mungkin ke KY atau mana, supaya itu nggak lanjut. Kalau memang benar-benar nggak memenuhi syarat kepahlawanan seseorang. Kalau orang diajukan jadi pahlawan hanya karena keulamaannya, abai terhadap status WNI-nya, maka Nyun Sewu, kenapa nggak Imam Syafi'i yang diajukan jadi pahlawan, yang nyata lebih alim? Kenapa nggak Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Asy'ari, Imam Bukhari? Kenapa nggak mereka yang diajukan jadi pahlawan? Kalau alasannya itu layak karena alim, karena dakwahnya. Pengikutnya banyak. Lebih banyak Imam Syafi'i pengikutnya. Ya, kalau alasannya hanya karena pengikutnya banyak, dia alim. Ya kan? Ya. Terus kalau dia Nyun Sewu ulama dan di Indonesia punya murid yang banyak. Syekh Nawawi Al-Bantani kurang apa? Terus Syekhona Khalil kurang apa? Syekh Mahfud At-Turmusi kurang apa? Syekh Yasin Al-Padani kurang apa? Syekh Khotib Asambas kurang apa? Ya, Mbah Dimyati
Banten kurang apa? Mbah Dimyati Termas kurang apa? Terus Kiai Karim Lirboyo kurang apa? Alim-alim, kita punya karangan, alumni ratusan ribu, oke. Dan tersebar secara nasional, dan ke-WNI-nya nyata. tidak diragukan. Oke. Sungguh kepahlawanan itu dianugerahkan pada orang yang komitmennya membela negara nyata, Oke, sepakat. perjuangannya juga sangat signifikan untuk kemerdekaan bangsa ini, perannya luar biasa, plus ke-WNI-nya Ya. nggak ada subhat sama sekali, 100% top. Yang memenuhi syarat seperti itu, nggak alim bahkan nggak muslim itu loh dapat gelar, kayak Yosudarso, kayak A.A. Maramis, kayak Ngurah Rai. Sebaliknya sa'alim kayak apapun, kalau jejak perjuangannya nggak ada, Nggak ada. atau ke-WNI-nya diragukan, atau nggak ada, maka negara juga merasa nggak perlu memberi gelar pahlawan pada mereka. Kalau itu layak diberi gelar, sekali lagi, Mbok Imam Syafi'i dianugerahi. Ya, Karena pengaruhnya di Indonesia besar sekali ya. wah, Semua pesantren kan dari sekitar 140 juta muslim, mungkin yang Syafi'i 130 juta. lagi. Loh, masuk perannya dianggap nggak ada. Kalau WNI tidak menjadi syarat penting kan. Kalau abai terhadap status kewarganegaraan. Ya. Jadi kita nggak pernah mensoal kealiman orang. Kita nggak pernah mensoal orang itu berhasil berdakwah. Bukan itu. Tapi masalahnya dan bla 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 itu tadi, status kewarganegaraan. Wong orang itu datang ke sini umur 25 tahun sudah. Masa dia nggak WNI Lagi. dan hidup pada masa menjelang kemerdekaan. Tidak ada catatan tentang perjuangan melawan penjajah. Dulu. Tapi Tirosi kulo timbang rame-rame ya mengumpulkan data siapa yang memenuhi syarat jadi pahlawan, Oke. siapa yang nggak memenuhi syarat jadi pahlawan. Teman-teman dari PWI dan yang lain-lain, mungkin NU yang lain-lain, pondok-pondok yang memenuhi syarat kumpulin diajukan ke Mensos. Yang nggak memenuhi syarat oleh Mensos tetap diajukan, ya kita gugat di pengadilan. Saya kira langkah hukum itu lebih strategis. Setuju ya. Mudah-mudahan Nggih. didengar oleh tim lawyer di PWI Pusat. Nggih.